Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Bertemu kembali dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungi serta memahami firman Tuhan sebagai landasan hati kita untuk menjalani kehidupan ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat kemurahan-Mu. Pagi ini Tuhan sudah menolong menyertai kami. Kembali kami boleh bangun untuk menjalani aktivitas dan mensyukuri hari baru pagi ini. Bapa Surgawi, pagi ini kami akan mengawali kegiatan tuntun dan berkati Tuhan. Bimbing hati kami untuk tetap memiliki hati yang sabar. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita ambil dari Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Tema resapi hari ini, milikilah hati yang sabar. Orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Antara sabar dan marah sama-sama menunjukkan emosi, tetapi memberikan dampak yang sangat berbeda. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang negatif. Jika diikuti dan dibiarkan terus beremosi, akan berdampak pikiran yang tidak sehat. Ketika seseorang mengikuti emosi yang meledak-ledak, orang ini tidak sadar bahwa sudah mengeluarkan kata-kata atau bahasa yang melukai sesama, yang sebenarnya tidak ingin melukai. Ketika emosi itu diluapkan, manusia itu kehilangan kontrol dan bersikap tidak sopan. Sedangkan sabar adalah suatu sikap atau kemampuan mengendalikan diri, menahan emosi, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh dan berusaha sebaik mungkin tidak menimbulkan efek negatif dalam kehidupannya. Orang sabar adalah orang-orang yang suka akan cinta kasih. Orang yang pandai meredam emosi, orang yang pandai meredam kondisi, situasi dalam menciptakan kedamaian, baik itu dengan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Amsal 14 ayat 29 tadi, mempertentangkan dua pokok ini, sabar dan marah, dan menunjukkan dengan tegas keuntungan dan kerugian dari dua sikap ini. Dengan hikmatnya, Amsal hendak menyampaikan yang pertama, sikap lemah lembut adalah hikmat. Orang baru bisa disebut memahami diri, tugas dan kepentingannya, kelemahan, sifat manusianya, serta keadaan masyarakat dengan benar.
Apabila ia sabar dan tahu bagaimana harus memaafkan kesalahan orang lain dan juga diri sendiri. Tahu bagaimana harus menangguhkan kemarahannya dan meredamnya sehingga tidak terpancing sampai kehilangan jiwanya sendiri. Orang yang lemah lembut dan sabar benar-benar patut disebut orang yang cerdas. Yang kedua, hawa nafsu yang tidak terkendali sama saja dengan mengungkapkan kebodohan sendiri. Siapa yang cepat marah, yang hatinya mudah tersulut oleh hasutan dan terbakar, biasanya menyangka bahwa dengan sifat ini ia telah memegahkan diri dan membuat orang lain terkagum-kagum kepadanya. Padahal sebenarnya dia hanya membesarkan kebodohannya sendiri. Mengungkapkan kebodohannya sendiri seperti orang-orang yang mengangkat tinggi-tinggi sesuatu sehingga terlebih oleh semua orang dan menyerahkan diri di bawah kebodohannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat dari kitab Amsal ini menegaskan bahwa sifat sabar harus kita miliki agar bisa menciptakan kedamaian. Sifat sabar harus kita utamakan dalam menghadapi segala masalah. Sifat sabar bisa membentuk karakter jiwa yang mengasihi sesama. Mari kita biasakan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang sabar dan jauhilah sikap pemarah. Tuhan memberkati. Amin.